Moms, selama kehamilan, bukan hanya berat mom saja yang harus dipantau, tapi juga berat bayi dalam kandungan. Yuk kita bahas dalam episode kali ini bersama saya, Dr. Severina Adela Tobing, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Berat bayi lahir adalah berat bayi yang ditimbang dalam 1 jam setelah pasca bersalin. Berat bayi lahir yang normal adalah berat bayi antara 2.500 gram sampai 3.999 gram. Berat bayi di bawah 2.500 gram dikategorikan adalah berat bayi rendah, dan berat bayi di atas 4.000 gram dikatakan berat bayi berlebih. Deteksi berat bayi dalam kandungan dapat dilakukan dalam berbagai metode. Yang pertama adalah mengukur pertambahan berat ibu. Yang kedua adalah mengukur tinggi fundus uteri. Yang ketiga dapat melalui ultrasonografi atau USG. Berat badan bayi dalam kandungan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama adalah faktor genetik. Yang kedua adalah asupan ibu selama kehamilan. Yang ketiga, jika ada penyakit atau gangguan metabolik pada ibu. Pertambahan berat bayi tidak semata-mata berbanding lurus dengan pola makan ibu. Karena tadi ada 3 faktor lain yang berperan, yaitu adalah genetika, pola makan itu sendiri, dan faktor metabolik. Jadi jika secara genetik memang postur tubuh ibu atau bapak atau keluarga terdekatnya memang posturnya besar, maka kemungkinan bayi itu akan lahir dengan berat badan yang cukup besar juga. Dan itu akan lebih cepat lagi pertambahannya jika pola makan ibu, asupan ibu, kalorinya tidak terkontrol. Yang ketiga adalah jika memang ada gangguan metabolik seperti penyakit diabetes pada ibu kehamilan, pada kehamilan, maka bisa saja dengan pola makan terkontrol pun berat bayinya akan tetap bertambah. Ibu yang terdeteksi berat janinnya kurang, maka sejak terdeteksi harus meningkatkan asupannya dengan lebih baik. Asupan yang diminta adalah yang tinggi kalori dan tinggi protein. Jadi bukan sekedar makan gula yang banyak ya moms, bukan sekedar makan nasi yang banyak, tapi adalah asupan protein yang lebih kompleks. Protein hewani, protein nabati, dan juga harus disesuaikan juga dengan jumlah kalori dari karbo dan dari makanan berserat lainnya. Jika bayi ukurannya lebih besar daripada checkpoint yang diharapkan, maka seorang ibu itu akan kita suruh untuk membatasi asupan gula dan karbohidrat kompleks. Sehingga ibunya akan diminta untuk makan protein lebih banyak dan serat lebih banyak. Penata laksanaan persalinan pada bayi besar itu tidak semata-mata hanya dari ukuran bayinya saja, tapi akan diukur kecakapan panggul ibunya. Apakah terjadi disproporsi antara ukuran panggul ibu dan ukuran kepala bayi. Selama diperkirakan ukuran panggul ibu masih cakap untuk ukuran kepala bayi tersebut, maka tetap akan diusahakan untuk persalinan normal. Kecuali jika diameter panggul ibu itu diukur lebih kecil dari diameter kepala janin, maka diputuskan untuk dipertimbangkan untuk dilakukan operasi sesar. Untuk memantau berat bayi lahir, maka selama hamil, moms diharapkan untuk rajin kontrol untuk bisa memantau perkembangan berat bayi dalam kandungannya. Lalu kita harus menjaga asupan kalori per hari, kemudian kita harus memakan makanan protein tinggi, lalu meminum air dengan rehidrasi yang cukup, dan yang terakhir adalah menjaga asupan serat yang tinggi. Oke Mams, semoga kehamilan Mams semua lancar dan sampai bertemu lagi di cerita Mom and Joe.